awalnya saya ketemu orangnya itu sama ibunya itu, saya kan antar anak saya berobat ke. Nah, saya lagi ngantri di kasir, terus tiba-tiba mbaknya itu duduk di sebelah saya, bawa si anaknya ini didorong kursi roda gitu kan. Terus nanya, anak saya sakit apa? Saya inilah, anak saya sakit ini gitu. Nah, terus saya tanya, kenapa Bu anak saya kena kanker otak, komplikasi ginjal sama apa gitu. Intinya komplikasi dia bilang. Nah, terus kesini ngapain Bu? Mau kontrol kah atau gimana? Dia bilang, saya lagi ini mau minta rujukan ke waktu itu, dia bilang. Nah, terus yang saya lihat dia perlihatkan lah surat-surat rujukan sakit itu. Di situ memang ada tertulis kayak dia sakit apa gitu. Ada suratnya waktu itu. Cuma saya kan memang nggak berpikir macam-macam ya, gitu. Nah, terus dia bilang, saya mau belikan anak saya kursi roda karena saya kemana-mana itu cuma ngegendong, naik angkot, sedangkan saya kerjanya kuli panggul di pasar, kuli panggul Lombok gitu, cabai lah ya gitu. Terus saya tanya, itu memang penghasilannya berapa, saya lupa. Nah, dia bilang, saya sudah nanya sama Pak Haji di mana gitu ya, di Jakarta yang kayak barang-barang second gitu. Dia bilang itu harga kursi second itu 300. Nah, tapi saya kan orangnya memang biasa ngebantu orang juga, cuma maksudnya tidak pernah memberikan dengan dana langsung gitu loh Teh. Nah, akhirnya waktu itu saya teleponan sama suami saya kasih tahu keadaannya anak ini gitu kan. Terus suami saya bilang, ya sudah, coba carikan di sekitar situ. Saya carilah apotek di daerah situ yang dekat Cipondo itu, Cipondo dia. Nah, akhirnya dapatlah saya kursi roda itu. Saya jalan kaki kan, saya jalan kaki tuh belikan. Terus sama orang apoteknya, alhamdulillahnya mau diantar ke depan itu. Saya dorong itu masuk ke dalam gitu. Saya kasih tuh, mungkin dia nggak nyangka saya ngasihnya kursi kan, mungkin dia kepengennya uang gitu ya kali ya atau gimana gitu kan. Nah, saya kasih tuh kursinya. Terus habis itu saya langsung tinggal gitu, saya nggak ada ngomong apa-apa. Cuma memang nomor teleponnya dia kasih ke saya. Saya sempat tukaran nomor telepon. Nah, setelah itu akhirnya setelah saya ini pulang lah ya gitu, besoknya sehari apa 2 hari, terus tiba-tiba dia ada WA kalau anaknya itu meninggal gitu. Isinya kalau anaknya meninggal di KGT juga gitu. Saya suruh aja telepon kakaknya. Nah, akhirnya habis itu saya kaget dong. Kok meninggal? Maksudnya ini, tapi memang kan dia cerita ke saya kalau anaknya itu udah kritis lah ibaratnya gitu. Jadi ya sudah, saya cuma bilang, ya sudah, kalau ini kursi rodanya kasih ke orang aja yang membutuhkan gitu. Udah, habis itu saya nggak ada berapa hari, 2 mingguan ini dia di TikTok muncul tuh kasus ini. Saya lihat, loh, kok ibu ini ada? Loh, kok anaknya masih hidup? Sedangkan kemarin ngomong sama saya kan anaknya udah meninggal gitu kan. Kan jadinya
agak kecewa juga jadinya gitu loh teh. Ya bukan, kita niatnya bantu ikhlas, tapi caranya seperti itu. Dan saya lihat benar-benar anak itu kerjaannya cuma tidur aja di kursi roda teh, kayak orang sakit bener-bener gitu. Jadi saya juga nggak berpikir macam-macam gitu, maksudnya kalau anak ini nggak sakit, nggak apa gitu, nggak ada pikiran sama sekali. Izin, ini ada Bu Suherna, kan kita lagi ngumpulin bukti ya Bu ya terkait kasus penipuan ini. Nah, Bu Lia selaku dari Komnas ini mau ngusut tuntas Bu terkait anaknya, karena kan anaknya dieksploitasi ya Bu, dan itu kan jelas tidak boleh gitu. Kita harus gimana pun melindungi mental anaknya. Makanya ini jujur saya lagi minta bukti gitu Bu, minta bukti tentang semua ini gitu Bu. Nah gitu terus. Nah ini Ibu boleh ngomong sama Bu Suhernanya langsung Bu, ini kebetulan beliau ada. Boleh. Ya, halo. Ini ngomong aja. Assalamualaikum Ibu. Halo Ibu. Ibu masih ingat saya nggak? Ingat Ibu, saya minta maaf. Oh Ibu bisa sampai kayak gitu ya? Kasihan loh Bu, anaknya sampai didoain seperti itu. Itu kan omongan ya Bu ya? Iya Ibu. Terus terang Bu, saya ngasih itu saya ikut bukan ikut sebenarnya, cuma agak menyayangkan kenapa seperti ini gitu loh. Istilahnya saya ngelihat anak Ibu hari itu Ibu dorong ke sana ke sini di rumah sakit. Terus setiap ini Ibu duduk cerita ke orang kalau anak Ibu sakitnya komplikasi seperti itu. Itu doa loh Bu. Iya Ibu. Ibu nggak kasihan sama anak Ibu? Ya kasihan Ibu. Habis saya Ibu nggak kasihan, Ibu cuma ngomongnya kasihan. Kalau kasus ini nggak kebuka, Ibu tetap nggak kasihan sama dia. Ibu sudah ngajarin hal yang nggak benar loh Bu. Iya Ibu, Terus terang, saya seandainya ada di Tangerang Bu, saya juga ikut datang sama Tenovi ke situ. Terus terang Bu, saya sedih gitu loh, kan anaknya seperti itu, anaknya diajak bohong gitu loh. Ya Allah Bu, bukan masalah kita memberikan sesen 1.000 ya Bu ya, tapi Ibu sudah seperti ini tuh ya Allah, dosa loh Bu. Iya Ibu. Kenapa Ibu kok tegas? Ibu mau sampai kapan kayak gini? Aduh. Saya kalau nggak lihat Bu di TikTok itu, nggak lihat di di media Ibu muncul, saya nggak ngerti adanya udah meninggal beneran loh. Ibu ingat kan, Ibu WA Ibu tuh masih ada sama saya. Ibu bilang anaknya meninggal pagi. Iya Ibu. Itu saya sampaikan ke suami saya Bu, Pak meninggal anaknya. Itu saya ikut nangis loh Bu. Iya Bu. Sedih saya Bu. Ya Allah sampai segitunya. Iya. Iya. Ya udahlah ya, tapi ya semoga Ibu sadar lah ya, nggak Iya. seperti ini lagi gitu. Semuanya nanti lihat Tenovi deh ya gimana gitu. Iya Ibu. Minta maaf ya Bu. Iya. Kalau buat saya sih nggak masalah Bu, cuma kasihan anaknya lain kali jangan seperti itu. Iya Ibu. Saya minta maaf banget Bu. Saya minta maaf yang Iya. sebesar-besarnya Ibu. Iya. Iya Bu, nanti kita follow up kembali ya Bu. Ya, baik teh. Nanti Iya. kalau misalnya ada ini kan nomor saya aja yang satu Baik. ini kan nomor suami saya. Gitu. Baik ini Ya, nomor Teh. boleh Bu, nanti boleh WhatsApp, ini nomor pribadi saya Bu. Oh ya, siap. Iya. Nanti saya simpan ya teh. Baik ya, makasih ya Bu. Makasih loh teh. Yo, Oh, assalamualaikum. ya teh. Soalnya saya lagi di jalan. Iya nggak apa-apa. Assalamualaikum Bu. Nah, saya tanya lagi sama Ibu, itu nama ibunya Ibu siapa?
Nah ibunya, ibu yang tadi yang ibu tipu itu atas nama ibu siapa? Kalau nama saya nggak tahu, Bu. Oh nama nggak tahu, Iya, karena cuman udah saking banyaknya ya Bu. Mukanya tahu. Mukanya tahu. Yang ibu tipu kursi, Kursi yang tipu apa? Itu tipu apa? kursi roda. Kursi roda. Tapi jualnya juga makan berdua sama anak. Bukan, itu mah bukan. Saya nggak ada urusan mau ibu jual makan buat kucing, makan buat monyet sekaligus. Aku nggak ngurus. Yang pertanyaan saya, ibu mengakui kalau ibu udah nipu. Iya. Ngaku berarti. Nah itu satu ya guys, yang kita telepon ibunya sekarang lagi di Balikpapan tapi mau mengarah ke Jakarta. Insya Allah kalau besok dibutuhkan atau lusa beliau mau datang sama-sama kumpul sama kita untuk menjadi saksi ya. Yang kedua, Ibet. Assalamualaikum. Santai. Assalamualaikum Bu, maaf ganggu. Iya teh, nggak apa-apa. Ibu posisi lagi di mana Bu? Di luar kota ya? Teh kebetulan lagi di rumah mertua di Surabaya. Oh, lagi di Surabaya. Bu, mau tanya waktu itu kasusnya gimana Bu? Jadi kan waktu itu saya kan asalnya kan dari Aceh teh, karena Aceh nggak bisa nanggulangi penyakit jantung saya dikirim ke Jakarta. Oh, ibu lagi sakit ya? Saya sakit jantung teh bawaan, baru ketahuan tahun 2022 habis lahiran anak. Oh, oke. Nah, terus akhirnya ketemu sama Bu Suherna. Ketemu sama Bu Serna sama anaknya. Nah, jadi kan di depan rumah sakit itu katanya anaknya sakit gagal ginjal, udah cuci darah segala macem, jantungnya plastik, umurnya nggak lama. Namanya saya juga punya anak, saya juga ngerasain sakit, susahnya gimana kan, kasihan teh. Kebetulan ada uang gitu untuk kasihan, karena katanya mau cuci darah itu kan tahu biayanya kan nggak sedikit teh, biarpun BPJS. Betul, terus? Jadi saya ada uang saya kasih gitu, Bu, ini Bu udah nggak apa-apa, nanya dulu karena anak, saya bilang kan ini semoga bisa membantu anak ibu, saya bilang gitu, terus saya kasihan teh. Jadi ya udah saya bilang saya kasih uangnya, ya terima kasih teh, saya pesanin Grab juga teh untuk pulang. Akhirnya saya memang pegangan untuk kapitalisasi saya. Ya udah saya kasih, nggak nyangka aja bakal ditipu kayak gini gitu loh teh. Oh, berarti ibu ngelihat di mana Bu? Anak kecil nggak boleh kopi sayang, coklat aja pesan. Jangan kopi, jangan kopi. Ya teh aja ya itu tuh. Nah, terus Bu, ibu tahu dari mana dia nipu Bu? Di TikTok? Dari TikTok, lewat FYP kan teh, pas buka HP, terus saya bilang, ibu ini kayak gitu. Anaknya, saya pertama kan inget anaknya, loh kok gini kok. Jadi kayak kesel gitu, cuman ya udah mau gimana lagi, namanya bantu orang ya udah ikhlas, ya udah gitu teh. Itu di mana Bu? Rumah sakit mana? Di rumah sakit jantung. Oh, di Jakarta rumah sakit Barat. jantung. Oh, nih. Iya. Bu, izin, ini ada Bu Suherna, mau ngomong sama beliau Bu. Karena jujur kita juga lagi nyari bukti untuk kita mau laporkan ini ke Komnas Perlindungan Anak, karena Ijalnya kasihan kan. Gimana pun kan dia mentalnya nanti ke depannya seperti apa kalau ibunya kayak gini kan. Saya gimana ya teh, nanti yang ada jadi emosi, jadi lebih bagus gimana baiknya kalau misalnya mudah-mudahan ibunya jerah, anaknya ya. Paham. Saya mau ngetes aja ibunya masih inget apa enggak, Bu Suhernanya. Oh, iya. Coba ya. Yuk. Bu. Assalamualaikum Bu. Siapa? Waalaikumsalam, ingat saya Bu. Ingat Ibu. Ya kenapa ibu kayak gitu tega Bu? Toh yang ngasih sama ibu juga sakit loh Bu, posisinya Bu. Jantung lah Bu. Ya saya minta maaf Ibu. Terus bagaimana? Bingung.
bapaknya kan memang udah nggak ada, meninggal. Jadi saya minta maaf sama ibu. Saya maaf Bu, kan kasih jalannya. Itu doa loh Bu, saya ngerasain, saya punya anak juga loh Bu. Iya ibu, saya ngerti, saya tahu. Saya minta maaf ya bu. Iya, saya nggak masalah, tapi ya ibu harus ada efek jerah gitu loh, kasihan yang lainnya juga loh Bu. Iya, sekarang saya juga udah sadar ibu. Saya nggak mau lagi, saya mah sekarang cari tebek. Tapi Mbak dari sisi Mbak minta supaya dia dapat efek jerah kan ya? Iya Teh. Karena kalau kita ngebiarin akan jadi tuman kan, akan jadi hal yang biasa gitu loh. Nanti dimaafkan, nanti akan ada korban berikutnya, nanti ini akan menjadi contoh yang nggak baik juga gitu. Iya bener Teh, harus dikasih efek jerah, kasihan soalnya anaknya, kasihan korban-korban yang lain juga kan. Ibunya aja sampai lupa ibunya ngasih berapa, ingat nggak? Ayo Bu Serna coba ngasih berapa? Dia ngasih 2.500.000 ya bu. Oh suaminya tuh lagi tuh. Nah jadi bener kan Mbak, semua korban tetap mintanya Bu Suherna untuk diusut tuntas gitu. Sebenarnya kalau emang dari kitanya kayak ya udah, yang penting dia berubah gitu. Tapi yang saya lihat korbannya minta ini diselesaikan gitu, diselesaikan dalam arti ini anaknya diamankan juga gitu. Harus gimana? Ya harus minta bantuan dinas sosial gitu. Sinyalnya nih kayaknya. Mbak sinyalnya Mbak putus-putus. Iya Teh, jaringannya. Oke. Bu Serna masih inget nggak ini namanya ibu siapa? Kalau nama nggak inget, cuman kalau muka saya inget. Nama nggak ingat. Iya, soalnya kita nggak sekolah. Ibu tahu nggak ini ibunya sakit jantung Bu, ibu tega Iya. ngebohongin? Iya, saya sih nyesal ibu. Minta maaf. Gitu. Oh, korban ibu ini dan banyak loh. Ya. Waktu dikasih duit 2,5 juta sama ibu ini uangnya buat apa kalau boleh tahu? Buat anak yang pertama dibagi Semua. 700, Sisanya? saya kontrakan Oh ya. buat makan. Enggak, kontrak saya dulunya. Kontrak sayanya. Gitu. Kenapa ngontrak, kamu punya rumah Ya, asli? saya kan sama Ijalnya, sama ibu. Iya. Makanya saya bantu, tapi kenapa bohong gitu loh yang disayangkan. Iya ibu. Ya, nanti kita usut tuntas Mbak. Insya Allah besok kita sama Komnas Perlindungan Anak mau bikin laporan. Iya, makasih Teh. Ya, ya. Nanti kita info kembali ya Mbak ya. Nanti kita info kembali ya Mbak. Iya Teh. Ya nanti kita info kembali seperti apa prosesnya. Nah, oke, kok itu 2 orang ya guys, itu masih 2 orang, belum yang 10 juta, belum yang kursi roda nih. Ini masalahnya kalau mau dikumpulin semua harus rempak ininya Mbak, waktunya. Tapi sebenarnya untuk video call aja udah cukup bukti sih Mbak. Nanti aku tinggal nerusin ke Bu Lia harus gimana gitu. Halo Kak. Halo, sorry ganggu Kak. Kak, aku lagi nyari korban nih, korbannya Bu Suherna. Soalnya kan kita mau bikin laporan ya. Udah ceritain ya. Terus besok juga insya Allah Bu Lia mau datang Komnas Perlindungan Anak untuk concern sama Ijal gitu. Jadi mau kita usut satu persatu. Nah, Kak, ceritain dong Kak. Ini aku record ya untuk masuk di YouTube ya. Oke, boleh. Kenal sama Bu Suherna dari mana?
Jadi waktu itu kan aku lagi bawa anakku berobat di rumah sakit Mangga Besar. Oke. Terus biasa sambil aku kan orangnya rada on time ya. Jadi sebelum dokter datang tuh aku udah datang duluan. Habis itu sambil nunggu udah timbang berat badan dan tinggi badan, aku ke bawah ke Lausan makan dulu di bawah. Nah terus habis itu aku lagi makan, tiba-tiba si ibu ini karena datanglah bawa kursi roda dorong anaknya. Ceritanya si Izal ini nggak bisa apa-apa, jadi kayak pakai bantal leher ya kalau aku nggak salah ingat. Terus Izalnya cuman kayak gini doang gitu. Terus ibunya tuh ngomongnya kayak sedih banget, taruh kursi rodanya pas di samping aku, dia bilang makan dulu ya Mak gitu. Terus pertama aku masih kayak ya udahlah namanya rumah sakit kan berarti isinya memang orang sakit. Terus habis itu pas dia bilang makan dulu ya Nak, dia masuk ke Lausan. Habis itu aku juga nggak merhatiin dia belanja atau enggak, dia keluar lagi. Terus dia nanya sama aku, anaknya sakit apa Bu? Aku bilang oh cuman batuk pilek. Karena kita ya maksudnya basa-basi lah, pasti nanya balik dong. Emang anak ibu sakit apa? Iya ini anak saya kanker otak. Terus habis itu gagal ginjal sama jantungnya jantung plastik, katanya dia gitu. Kebetulan memang temenku dulu dancer ada juga yang jantung plastik, jadi aku percaya aja kalau misalkan dia tuh masih dengan keadaan seperti itu gitu. Terus dia cerita, jadi Izal ini harus operasi sebanyak 13 atau pokoknya dia menyebutkan 11 atau 13 kali. Terus aku bilang pakai BPJS Bu. Oh iya pakai BPJS, alhamdulillah dia bilang gitu. Cuman satu nih yang saya belum ada, kursi roda katanya, karena lumayan repot juga harus gendong dia pas pulang. Ini pakai kursi roda rumah sakit. Terus karena belajar dari pengalaman sebelumnya, aku lebih prefer memberi orang berbentuk barang gitu kan. Pas aku cek-cek di Facebook Marketplace itu, kursi roda second paling murah itu 600.000. Jadi kan aku pikir anakku lagi sakit, aku juga nggak bisa harus COD-an lagi, terus nganterin ke rumahnya mungkin rada repot. Jadi aku pas dia udah mau jalan, aku langsung sambilin 300.000 itu uang cash terakhirku di dompetku. Udah aku udah pakai acara nangis-nangis kan ya, maksudnya nggak tega lah gitu kan. Terus aku mulai curiga pas respon dia, kalau memang orang yang butuh banget kan bisa alhamdulillah makasih ya Bu. Ini dia cuma pakai sih ya gitu. Terus dia langsung jalan. Aku nanya lah sama suamiku, ya ini tuh dia beneran beliin kursi roda lah ya? Kata suamiku ya udah yang penting kamu ikhlas. Dan biasa kalau aku ngasih tuh suamiku tuh kayak seneng gitu. Ini tuh kayak mukanya kayak biasa aja. Itu gitu loh. Terus abis itu setiap hari aku tanya sama Tuhan, itu tuh beneran gak ya? Nah seminggu kemudian muncullah di Instagram. Kebetulan aku lagi di rumah mertuaku. Aku bilang, ya ini ternyata kita ditipu. Terus abis itu ternyata adik iparku semuanya udah pada tahu. Katanya itu udah viral banget Kak di TikTok katanya gitu. Ya aku sih maksudnya udah ikhlas banget sama uang yang nggak seberapa juga maksudnya buat aku kan. Cuman aku nggak mau aja kok kayak korbannya lebih banyak lagi, apalagi dia kayak bohongin abang Grab juga yang maksudnya pemasukannya nggak seberapa, dia suruh nunggu sampai 2 jam terus nggak dibayar juga gitu loh. Betul. Nah berarti dia di rumah sakit ya Mas selalu acting seolah-olah dia butuh bantuan gitu. Ya itu tanggal 4 Maret kemarin itu aku minta bukti CCTV-nya, tapi udah lebih dari 1 bulan jadi udah nggak ada. Nggak ada ya. Nah Kak, ini aku lagi sama Bu Suherna. Mungkin takutnya Bu Suherna lupa kan sama kakak, walaupun tanggal 4 Maret takutnya kan dia kan udah kebanyakan nipu orang gitu ya. Ya makanya coba kita pastiin ya, sekalian ini untuk jadi bukti juga bahwa emang ini korban-korbannya ya emang ada, bukan cuma dibuat-buat gitu. Ya oke. Ibu nih. Halo Bu Erna, Ibu masih ingat sama saya nggak Bu? Ini suami saya. Masih. Ya, masih ingat. Iya. Saya takut aja sih Bu, waktu itu maksudnya saya kayak bener-bener kasihan lah gitu, saya nggak tega. Terus saya ikhlas uangnya buat Ibu, nggak apa-apa, mungkin Ibu juga pasti punya kebutuhan sendiri. Iya. Maksudnya apa harus dengan cara itu? Iya Ibu. Ya, saya minta maaf ya Bu. Kok nangis lagi? Maaf. Ya nggak apa-apa Bu, sebenarnya mas saya udah maafin Ibu dari kapan-kapan, cuman ya saya nggak ngerti sih karena dari
habis bingung. Bapaknya Ijal kan sudah nggak ada, meninggal. Jadi saya minta maaf ya Bu. Ya, sebenarnya ibu kan masih sehat. Ya. Seharusnya ya ibu bisa bekerja. Ya walaupun uangnya nggak seberapa, pemasukan untuk bekerja kan seenggaknya itu halal Bu. Ya. Yang saya nggak nyangka tuh ibu bisa itu anak kandung ibu sendiri. Ya. Terus dengan ibu berucap kayak gitu kan berarti ibu nyumpahin anak ibu sendiri untuk sakit seperti itu Bu. Iya Ibu, sekarang juga saya sadar, sekarang cari tebek gitu. Makasih Bu. Ya, Kak, nanti besok aku info kembali karena kan aku harus berkoordinasi sama Komnas Perlindungan Anak ya. Karena ini kan concernnya anak di bawah umur gitu. Jadi gimana pun kita nggak bisa ngebiarin ini gitu. Tadinya sih kita mikirin ya udahlah, tapi kita pikirin kembali kayak wah ini bahaya juga untuk mental anaknya gitu. Jadi kita concern untuk mental Ijalnya. Nggak mungkin dong dia terus-terusan berakting kayak gini, nanti udah gede mau kayak gimana gitu. Apalagi kan dia butuh sekolah dan lain-lain gitu. Makanya nanti pasti kita akan follow up sih untuk usut tuntas ini semua biar menjadi efek jerah untuk Bu Erna. Oke. Gitu ya. Terima kasih banyak ya Kak Novi udah jadi perwakilan dari kita semua. Sama-sama. Nanti aku info kembali ya. Ini nomor pribadiku. Oke, siap. Makasih Kak. Yo. Thank you. Dah sore Kak. Nah, 3 orang Bu. Tapi Ibu ingat semua ya? Kalau namanya nggak ingat, cuma kalau mukanya ingat. Muka ingat. Iya. Terus berapanya ingat gak itu? Nah, yang tadi pakai kerudungan 2.500.000. Yang tadi 300. Yang tadi berapa tadi lupa? Kursi roda. Kursi roda, iya. Terus? Udah yang itu. Yang ketahuan itu ya? Iya. Belum yang lain-lainnya ya? Berarti saya tanya lagi nih Bu, masih berubah nggak? Ibu satu hari dapat penghasilan berapa? Di kusir ini. Total semuanya? Totalnya kalau pulang bawa duit kadang-kadang 700 gitu. Terus kadang-kadang 800, 900 cuman kalau ada yang ngasih. Paling gede berapa? Yang gede paling 300. Paling besar totalnya semua dapat berapa? Dapat 2.300.000. 2.300.000. Iya. Yang 10 juta gimana? Yang 6 juta gimana?